ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milikmu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar. Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Sampaikan firman Tuhan itu di waktu senang maupun tidak senang, di waktu kita suka atau tidak suka, karena firman Tuhan ya dan amin. Puji Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada saat ini di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Judul firman Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Bumi ini tidak habis-habisnya digoncangkan, saudara sekalian. Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, ya, goncangan peperangan, goncangan sosial, ekonomi, politik, teroris, ISIS, bahkan wabah penyakit di hari-hari ini, saudara sekalian, ya, karena dunia ini tidak kekal, ya. Flu Spanyol di mana tahun 1850 juta orang meninggal. Di tahun 1950 Indonesia dikena wabah demam berdarah. Puluhan ribu orang meninggal karena dunia ini hanya sementara fana, saudara sekalian. Karena dunia ini ada dalam kuasa si jahat. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia sudah diambil alih oleh kuasa kegelapan, sehingga upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini. Dia mau menebus segala dosa-dosa kita. Hanya orang yang tidak berdosa yang bisa menebus segala dosa manusia, saudara sekalian, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan ingin mengembalikan lagi gambar Allah itu. Tuhan ingin mengembalikan kuasanya itu. Dia berikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis yang ingin menghambat kita untuk percaya kepada Tuhan. Ayat 28, ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara sekalian, ya, Tuhan akan mengadakan perbedaan bagi orang yang percaya dan tidak percaya kepada Tuhan, seperti Gosen dan Mesir, di mana di Gosen umat-umat Allah tinggal, sehingga lalat, nyamuk, penyakit, bahkan kuman pun tidak bisa masuk, virus pun tidak bisa masuk ke dalam Gosen. Karena apa? Karena ada perlindungan dan proteksi Allah. Demikian juga kita yang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita pun sesekalian diproteksi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, sesekalian kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan juga kita harus beribadah kepada Tuhan, mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita harus beribadah dengan cara yang menurut Allah, bukan menurut cara kita, tapi menurut cara Allah dan menurut pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Dengan hormat dan takut kita harus menghormati Allah. Jangan kita meremehkan firman Allah. Barang siapa meremehkan firman Allah, maka dia akan menanggung akibatnya. Dengan hormat dan takut. Takut dalam arti kita harus, saudara, saya melakukan perintahnya, hidup kudus, ya, di mana tempat kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Saudara tahu burung Raja Wali adalah burung yang kuat, yang mendirikan sarangnya di atas gunung yang tinggi, bahkan di tebing-tebing yang terjal. Sarangnya begitu besar, manusia pun bisa tidur di situ. Tetapi burung Raja Wali ini, saudara sekalian, dia suka menggoncang-goncangkan sarangnya. Dengan tujuan apa? Dia mau supaya anak-anaknya keluar dari sarang itu, supaya anak-anaknya latihan, supaya anak-anaknya jadi dewasa, supaya anak-anaknya bisa terbang, supaya ada badai, ada angin, ada musuh, anak ini bisa terbang, saudara sekalian, ya, dengan tingginya, ya, semakin kencang angin semakin tinggi terbang. Demikian juga Tuhan telah memberikan kuasa Roh Kudusnya. Saya
burung nasarnya kepada kita. Ya, di saat ada goncangan-goncangan masalah, kita akan terbang ya, akan dihindari ya dari kesusahan itu sekalian. Di mana kuasa antikris akan menguasai dunia ini, tapi melalui kuasa Roh Kudus ya yang tinggal dalam kita, maka kita akan diterbangkan, dijauhkan dari kuasa antikris itu, saudara sekalian. Karena roh dalam kita ini lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus ya? Izinkan Roh Kudus tinggal dalam kita untuk memimpin dan menuntun kita kepada jalan kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, ada satu pujian yang mengatakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi bersama dia. Amin. Sekalian, bersama dengan Yesus ya. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan dan melewati segala masalah persoalan dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan izinkan goncangan-goncangan terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan ingin membuktikan mana umat yang setia, mana yang tidak setia. Saudara sekalian, Tuhan ingin membuktikan mana umat yang setia dan umat yang tidak setia. Yang setia tetaplah setia, setialah sampai mati, karena mahkota kehidupan pasti Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang saudara lakukan kepada Tuhan, semuanya Tuhan rekod. Tetapi saudara yang tidak setia di hari-hari ini, berbaliklah dengan ada goncangan ini, kembalilah kepada Tuhan. Yang sudah lama tidak melayani, melayanilah, membaca firman Tuhan, berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, mari kembali menjadi imam di dalam keluarga saudara ya, untuk setia kepada keluarga, untuk setia kepada istri. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami. Demikian juga anak-anak menghormati orang tua ya. Keharmonisan terjadi dalam keluarga ini karena Tuhan mengasihi keluarga. Tuhan ingin menyelamatkan keluarga, sehingga di saat kedatangan Tuhan yang kedua kali kita didapati tidak bercacat dan bercelah. Kalau kita tidak mengalami goncangan, saudara, kalau kita ada di zona nyaman, kita mengakui Kristus itu adalah Tuhan, itu hal yang biasa. Tetapi saat kita mengalami goncangan, masalah, persoalan, kita masih mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itulah kesetiaan yang sejati yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi? Untuk membuktikan kualitas iman kita, apakah tahan uji atau tidak. Bagaimana kadar kita, hanya 30%, 50%, 100%, di mana Tuhan mau kita ini menjadi emas murni. Emas itu saudara dibakar ya, supaya dia timbul emasnya, kemurniannya timbul, saudara sekalian ya, menjadi emas yang murni. Kotoran-kotorannya dipisahkan, dosa-dosa kita dipisahkan. Tuhan mau supaya kita ini sekalian menjadi murni dengan goncangan-goncangan di hari ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, kualitas iman kita ya harus benar-benar ya di hadapan Tuhan sekalian. Jangan kita menjual iman kita, jangan kita menjual iman kita karena pasangan. Hai anak-anak muda ya, hati-hati, jangan kita menjual iman kita karena harta, karena kekayaan ya. Kita menjual iman kita karena ingin popularitas, ingin jabatan. Jangan sekalian ya, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kita akan berhasil dan beruntung. Itulah janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian apa saudara, mengapa Tuhan izinkan goncangan terjadi, saudara? Yang ketiga, agar terbukti siapakah yang mengenal Tuhan dengan betul ya. Tuhan ingin melihat kita nih betul nggak, saudara, kita ini mengenal Tuhan ya, sehingga goncangan apapun tidak akan membuat kita lemah ya. Kalau kita mengerti siapa Tuhan kita. Rasul Paulus berkata, saudara sekalian, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara kita. Saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita pun harus tahu siapa yang kita percaya. Yesus Kristus Tuhan, pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama dapat memberikan keselamatan, hanya nama Yesus Kristus. Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dialah juru selamat dunia ini. Saudara sekalian, kita harus mengenal Dia. Jika kita mengenal Dia, saudara sekalian, kita mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu memerdekakan kita, membebaskan kita, memampukan kita, menuntun kita kepada jalan kebenarannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ya, kenapa Tuhan mengizinkan goncangan-goncangan terjadi? Agar ingin membuktikan ya, siapakah dasarnya yang teguh ya. Kita ini mendasarkan hidup kita ini kepada Tuhan, atau mendasarkan hidup kita kepada kekuatan dunia ini ya.
Oleh sebab itu dengan goncangan ini akan kelihatan sekalian di dalam Matius pasal 7 ya, ayat yang ke-24 sampai 27, orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ya, demikian juga jika ada hujan banjir datang menyerang dia, badai, dia tidak akan runtuh karena didirikan di atas batu yang teguh. Kita didirikan atas batu karang yang teguh, Tuhan Yesus Kristus pasti kita kuat sekalian ya. Goncangan badai apapun menerpa kita, kita tetap berdiri teguh karena Yesus Kristus adalah batu keselamatan kita. Tapi orang yang mendirikan rumah, saudara sekalian, orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir sehingga angin badai datang, ya, sehingga hancurlah rumah itu sekalian karena dia didirikan di atas pasir. Inilah perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dan yang mengandalkan kekuatan manusia. Bapak Ibu sekalian, kita kalau kita semuanya mengalami goncangan ya, kalau semuanya mengalami goncangan, bagaimana kita kuat dalam goncangan-goncangan ini ya? Yang pertama, kita harus belajar bersukacita, bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus mengadakan mujizat, saudara sekalian, 5 ketut roti, 2 ekor ikan, mengenyangkan ya 5.000 orang ya, karena dia mengucap syukur. Lazarus yang sudah 4 hari di kuburan Tuhan bangkitkan dengan mengucap syukur ya. Di saat kita mengucap syukur, di kuasa Tuhan ya dinyatakan di dalam kehidupan kita ya. Walaupun keadaannya tidak memungkinkan ya, keadaannya susah ya, dan tidak mungkin ya bagi manusia, tapi bagi Allah mungkin, karena Tuhan bisa mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Artinya di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan ya, di dalamnya Tuhan ubah jadi hidup yang berarti ya, hidup dalam damai sejahtera Tuhan ya. Apa yang terjadi di hari-hari ini hanya Tuhan dapat memulihkannya, saudara sekalian ya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, buanglah segala pikiran-pikiran yang negatif ya. Negatif kepada istri, negatif kepada suami, negatif kepada orang tua, negatif kepada sesama, negatif kepada pelayan-pelayan Tuhan, negatif kepada hamba-hamba Tuhan. Buanglah semuanya itu. Itulah penyakit. Bahkan Jokowi mengatakan musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tetapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan dengan berita hoax, dengan berita rumor. Itulah saudara sekalian pikiran-pikiran yang negatif yang harus kita rubah. Biarlah kita punya pikiran Kristus, kita punya kepala Kristus sekalian ya, sehingga kita ini sekalian menjadi umat di saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita dapati tidak bercacat dan bercelah ya. Sebab penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita akan terima nanti. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman yang bisa saya sampaikan saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tidak ada bagian dalam hidupku yang menjadi milikku sendiri. Semuanya milik-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah membeliku dengan darah-Mu, dan harganya telah lunas. Tuhan bayar.